Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata, kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini, agak kaburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match. Saya kasih tahu ya guys, seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Nah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, Ya, S2-nya meragukan ini. Magister Kesehatan. Seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Oke. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, Ya, S2-nya meragukan ini. Magister Kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Guys, sampai sini paham kan? Oke guys, jadi ini nampaknya diragukan guys Roy Suryo. Kali ini Roy Suryo diprotes oleh netizen bahwa Roy Suryo bukan ahli telematika karena Roy Suryo lulus S1 ilmu komunikasi dan S2 kesehatan. Jadi dia memastikan bahwa Roy Suryo itu bukanlah pakar telematika karena pendidikannya Roy Suryo S1 hingga S2 tidak linear dan bukan ilmu telematika, sehingga wanita tadi sangat meragukan keilmuan daripada Roy Suryo untuk bisa menguji keaslian ijazah asli Pak Jokowi guys. Dengerin ini, Roy Suryo ngomong, masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi. Ya. Dia repost, akhirnya masuk penjarong. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan? Yes, terlihat dongkol banget ya wanita ini guys sama Roy Suryo. Hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Wah, ini keren guys nih. Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa sama. Lalu hari ini orang-orang udah pada ke bulan, orang-orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Waduh, ini Roy Suryo lagi-lagi kena semprot keras wanita ini guys. Gak terima Pak Jokowi diserang, mulai kasus meme stupa yang berujung masuk penjara hingga kasus ijazah palsu yang sedang bergulir.
terlihat dari raut wajah wanita ini sangat jengkel dengan ulah Roy Suryo dengan kegaduhan yang dibuat soal ijazah palsu ini. Mengambil gambar Pak Jokowi pakai kacamata dengan ini, dan kemudian dia yang gambarnya kualitasnya bagus sekalipun hitam putih dan tidak pakai aksesoris apa-apa. Nah, saya akan buktikan. Coba, saya sudah masukkan, saya sudah edit foto yang dulu Roy Suryo yang tadi saya pakai stiker kacamata, kemudian gambarnya saya agak sedikit tambahkan noise. Kita akan lihat supaya fair kan teman-teman. Ya. Oke, ini pembuktian kalau seharusnya melakukan riset seperti ini harus adil, harus bisa sama gambarnya, harus ya ini gak adil kan? Fotonya udah lama sekali, nggak terlalu jelas, dan kemudian pakai kacamata. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua. Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata dan kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini, agak kaburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match teman-teman. Tidak match, Kalian guys. bisa Ini melihat coba, guys, bahwa aksesoris dan kualitas gambar itu berpengaruh ya. Nggak match. Kalau mau adil harus seperti ini dong, Bang Roy Suryo. Iya. 1 week later. Kita harus berterima kasih kepada software dan ke banyak aplikasi itu, meskipun saya sangat menyesalkan juga nih Mas Bang. Ada seorang YouTuber gitu ya, itu juga itu berusaha menyalah-nyalahkan aplikasi itu. Jadi dia tuh maksudnya ngasih tahu masyarakat, hati-hati loh Roy Suryo tuh gini, tapi foto saya dibandingkan dengan saya, tapi saya dikasih kacamata, dijelek-jelekan, kemudian saya dimiringkan, saya gambarnya diburamkan. Nah, kayak gitu caranya itu sama saja dengan dokter mau meriksa pasien, tapi stetoskopnya disumpal kapas gitu. Jadi dia sendiri membodohi dirinya sendiri. Ya nggak usah, anulah kayak gitu, ketawain aja. Gimana kamu mempelajari sejauh ini? Jadi ada YouTuber yang namanya Vicky Himpong Bang. Jadi dia tuh benar-benar mengedukasi, ini face match tuh kayak gini loh algoritmanya. Face match itu adalah sebuah AI yang bisa face match entah aplikasi entah website ya. Oh, iya. Karena kan bisa diakses dari berbagai platform. Itu dia bisa membandingkan kemiripan seseorang gitu Bang. Oke. Gitu. Jadi misalnya apa? Misalnya Bang Ade dulu di umur berapa, cocok nggak sama Bang Ade yang sekarang, mirip nggak gitu. Nih, kalau emang burem atau resolusinya rendah. Oh, jadi kalau gambarnya itu burem, segambar si ijazah itu burem, namanya juga tahun 85 kan? Udah 40 tahun yang lalu gak sih? Iya. Itu lagi resolusi rendah. Itu bisa menurunkan akurasinya gitu. Jadi kurang akurat. Terus pencahayaannya jelek. Widih, abang-abangku nih, abang-abang lawyer ganteng. Lagi santai nih Bang. Makan dulu Bang. Ganggu dikit waktunya boleh Bang? Oh boleh dong. Saya mau minta tanggapan dari abang-abangku nih, abang-abang lawyer nih, kaitan tentang Roy Suryo CS. Nasibnya ke depan setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, kira-kira gimana nih Bang? Wah, ngeri. Menurut kacamata hukum. Bicara lagi nanti. Di penjara apa enggak nih? Ditangkap enggak nih? Kira-kira menurut Abang? Pasti. Wah, ini pasti guys. Roy CS ditahan. Ya. Saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Karena ini tidak bisa dimaafkan menurut saya. Pak Joko Widodo itu mantan presiden, menjabat selama 2 periode. Bagaimanapun juga pengikutnya sampai hari ini tuh masih banyak ya. Yang suka dan yang betul-betul merasa puas akan kinerja Pak Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, kendati hari ini Pak Jokowi kembali sebagai masyarakat, saya melihat betul dari raut wajah beliau merasa dihinakan, beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya, dan itu diungkapkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya mau katakan bahwa ada satu adigium hukum yang menjelaskan bunyinya begini, indeks animi sermo. Jadi cara orang bicara itu menunjukkan kualitas pikirannya. Jadi Roy Suryo CS ini memang kelihatan kualitas pikirnya sampai di situ. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, ya, ignorantia juris non ex causa. Jadi ketidaktahuan akan hukum
itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu aja tidak bisa dimaafkan, apalagi mereka ini yang mengaku ahli, ahli matematika, pakar telematika lah, ahli forensik lah. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang mengerti tentang hukum, karena tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hukum itu lex dura ita scripta. Kendati dia keras, tapi hukum harus ditegakkan. Lex dura tamen scripta. Kendati dia kejam, hukum harus dilaksanakan. Waduh guys, ini gawat guys. Roy Suryo CS ini dipastikan tadi akan ditangkap dan akan masuk penjara karena Roy Suryo sudah menghina dan merendahkan serendah-rendahnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode. Palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu gitu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli. Teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q kagak maju juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Who the hell are you? Minta ijazah saya gitu. Apa dasar hukumnya? Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Kebayang nggak sih kita kuliah di universitas yang besar, mapan, gede kayak Gajah Mada, terus kemudian tiba-tiba Anda bisa lulus dapat ijazah Gajah Mada lalu kemudian ya Anda nggak pernah kuliah, rasanya nggak mungkin. Oke guys, akhirnya Kodari ikut berkomentar guys polemik ijazah palsu ini. Kodari berkomentar ijazah Pak Jokowi nggak mungkin palsu karena ijazah yang dikeluarkan ijazah dari UGM. Jadi menurutnya kalau tidak percaya dengan ijazah Pak Jokowi itu sama halnya tidak percaya dengan institusi Gajah Mada sendiri. Padahal kita tahu UGM adalah salah satu universitas yang sangat terkenal dan populer di Indonesia. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.